sebagai anak kaki Borneo, Sabah dan Sarawak. Pernahkah kalian membayangkan bahwa peta Asia Tenggara suatu hari nanti bisa berubah untuk selamanya, bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama? Saat ini, di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit Kuala Lumpur, seolah ada bara yang perlahan menyala, bara yang berpotensi menghanguskan Federasi Malaysia dari dalam. Gelombang perpecahan kini benar-benar terasa semakin dekat di hadapan negeri jiran. Amarah rakyat Sabah dan Sarawak yang selama ini terpendam perlahan mencapai titik puncaknya, seolah tak lagi mampu dibendung. Selama puluhan tahun, hegemoni Kuala Lumpur dianggap hanya mengeruk kekayaan alam Borneo tanpa memberikan keadilan pembangunan yang setara bagi masyarakat lokal di sana. Ketidakpuasan yang begitu dalam ini kini tidak lagi sekadar menjadi bisik-bisik di balik pintu parlemen. Ia telah menjelma menjadi gerakan massa yang nyata, besar, lantang, dan semakin sulit diabaikan. Ribuan orang turun ke jalan dengan keberanian luar biasa. Mereka mendeklarasikan tuntutan kemerdekaan, sekaligus menyerukan pemisahan diri sepenuhnya dari Federasi Malaysia yang mereka nilai telah gagal menjaga amanah perjanjian tahun 1963. Narasi tentang kemerdekaan pun semakin memanas ketika para demonstran mulai secara terbuka menanggalkan identitas Melayu yang selama ini mereka anggap dipaksakan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, mereka memilih merangkul identitas asli sebagai rumpun dayak identitas yang secara historis dan kultural mereka rasakan jauh lebih dekat dengan saudara-saudara mereka di Kalimantan, Indonesia. Fenomena ini menciptakan guncangan besar di lingkaran elit Malaysia. Sebab tuntutan untuk berpisah tidak hanya datang dari masyarakat kecil yang bergulat dengan kemiskinan, tetapi juga disuarakan dengan lantang oleh para intelektual serta elit politik lokal. Mereka merasa wilayahnya selama ini hanya dijadikan sapi perah untuk membangun kemegahan wilayah semenanjung. Sementara daerah mereka sendiri terus tertinggal, terjebak dalam bayang-bayang ketertinggalan yang tak kunjung teratasi. Disinilah cerita ini menjadi semakin ironis. Sebuah negara yang selama ini kerap membanggakan diri sebagai negara maju, ternyata menyimpan kenyataan pahit berupa kemiskinan yang cukup memprihatinkan di wilayah Sabah dan Sarawak. Angka kemiskinan di sana bahkan mencapai 17,7%, sebuah angka yang jauh melampaui standar kelayakan hidup modern saat ini. Infrastruktur yang rusak, jalanan yang dipenuhi lubang berbahaya, hingga keterbatasan akses air bersih dan listrik yang stabil menjadi gambaran nyata kondisi yang selama ini dialami masyarakat di sana. Banyak pihak menilai situasi ini sebagai bentuk praktik kolonialisme domestik terhadap rakyatnya sendiri di Pulau Borneo. Keresahan tersebut semakin diperparah oleh kebijakan bahasa dari pemerintah pusat yang dianggap kaku dan diskriminatif. Pemerintah seolah berupaya menekan keberagaman identitas suku-suku asli di Sabah dan Sarawak dengan ancaman pengusiran bagi siapapun yang tidak mau tunduk pada supremasi bahasa Melayu. Namun alih-alih menimbulkan rasa takut, masyarakat di sana justru melakukan bentuk perlawanan simbolis yang cukup provokatif dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai aksi protes mereka. Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan bahwa kepemimpinan Jakarta dinilai lebih inklusif dibandingkan kepemimpinan di Kuala Lumpur yang oleh sebagian pihak dianggap semakin rapuh. Nah, menurut kalian, apakah wajar jika sebagian rakyat Sabah dan Sarawak merasa lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan negaranya sendiri? Coba tuliskan pendapat jujur kalian di kolom komentar. Sarawak merdeka! Sabah Sarawak merdeka! Freedom to Sabah Sarawak! 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 Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Merdeka! Merdeka! Hari ini kami berdiri sebagai anak kaki Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan maaf, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya, karena Malaya tidak pernah anggap kita sebagai rakyat kongsi. Mereka anggap kita sebagai sumber kekayaan mereka, sebagai koloni singgah yang ditindas secara sistematik. This is not unity. Kita diberitahu kita masuk Malaysia dalam perjanjian Malaysia Agreement MN63. Mereka hanya perlukan kita waktu pilihan raya, lepas menang kita ditinggal, infrastruktur mundur,
pendidikan terbaik, kesehatan terbelakang, semua pusat tidak peduli. Tambahan daripada Sabah Sarawak 23 hari ini kecewa dengan MA63 ni. Ada yang menyatakan ingin keluar daripada Malaysia kerana kegagalan. Tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Hari ini kami berdiri sebagai anak kaki Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan maaf, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Orang Melayu mengatakan tanah Melayu itu milik mereka. Yes, that is your right. But Sarawak I'm one of the Dayak majority. Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tak pernah kita sayang. Andai kata ibu negara Indonesia berpindah ke Nusantara, maka ini adalah kabar baik kepada Sabah dan Sarawak. Wah guys, ini benar-benar sangat parah banget. Ya, karena baru saja kemarin tanggal 29 Januari 2026, Parlemen Malaysia telah kembali kisruh dan juga sangat heboh banget. Bahkan bukan hanya Parlemen Malaysia, namun satu Malaysia saat ini betul-betul sedang kacau balau. Loh, kok bisa ya Malaysia sampai jadi seperti itu? Iya, karena wilayah yang selama ini mereka pertahankan untuk tidak sampai masuk ke wilayah negara kita Indonesia, yaitu adalah wilayah yang telah berbatasan langsung dengan negara kita, Sabah dan Sarawak. Malahan kini warganya atau penduduknya berbondong-bondong ingin keluar dan berpisah dari Malaysia. Bahkan bukan hanya warganya, namun juga para kaum elit atau kaum golongan yang telah mengatur pemerintahan di Sarawak dan Sabah juga ingin juga ikut keluar atau memisahkan diri dari Malaysia. Dan hal ini telah diperparah. Namun fakta berikut ini membuat gambaran situasinya terlihat semakin berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Kontras yang muncul terasa seperti bumi dan langit di bawah kepemimpinan yang tegas dan visioner. Indonesia kini tengah menjalani transformasi besar melalui pembangunan yang lebih merata dari barat hingga ke pelosok Papua. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan. Proyek ini menjadi sinyal kuat bagi dunia bahwa masa depan ekonomi kawasan akan semakin dipengaruhi oleh Indonesia yang berani mengubah pola pembangunan yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa. Di sisi lain, Malaysia tampak menghadapi tekanan tersendiri ketika menyaksikan kemajuan pesat Indonesia yang mampu membangun berbagai infrastruktur modern hingga ke wilayah-wilayah perbatasan. Sementara itu, mereka sendiri masih dihadapkan pada berbagai persoalan internal serta ancaman disintegrasi yang mulai menjadi perbincangan serius. Ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan, termasuk melalui penguatan militer dengan kehadiran jet tempur Rafale dan modernisasi alat utama sistem persenjataan di bawah arahan Prabowo Subianto, juga turut mengirimkan pesan kuat kepada kawasan. Situasi ini membuat sebagian pihak di negara tetangga menjadi lebih berhati-hati, sementara mereka sendiri masih bergantung pada fakta pertahanan lama dengan negara-negara barat. Krisis yang terjadi di Malaysia kini dipandang oleh sebagian pengamat sebagai sinyal berakhirnya era dominasi lama. Jika pemerintah pusat terus mengabaikan aspirasi dan hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak, bukan tidak mungkin sejarah akan mencatat perubahan besar dalam struktur federasi tersebut di masa depan. Indonesia sendiri tidak perlu melakukan intervensi secara langsung. Daya tarik kemajuan pembangunan dan stabilitas yang dimiliki saat ini sudah cukup kuat untuk membuat masyarakat di wilayah perbatasan melihat bahwa masa depan yang lebih makmur mungkin saja dapat tercipta melalui arah yang berbeda yang selama ini mereka alami. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik di video selanjutnya.